Yang lain, yang Anas bin Malik mengatakan qanata Rasulullah SAW fi salati subh hatta faraqa minad dunya. Rasulullah SAW kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Itu kan dilemahkan ya. Karena ada seorang perawi itu ya yang bernama Abu Ja'far, dilemahkan. Ini dilemahkannya pun sebagian ulama mensahihkan. Semisal Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Adz-Dzahabi, Khatib Al-Baghdadi, Imam Hakim, ya, itu mensahihkan. Ustaz, baca kitab apaan tuh? Ini Qunutus Salaf fi Sholatis Subh. Pas banget. Kenapa pas? Iya, ini ada subat lagi nih seputar kunut ya kan. Kita kan kemarin yang apa namanya salafi kunut subuh udah kita bahas. Iya. Ada subat lagi. Jadi masalah kunut itu dalil yang dipakai oleh orang-orang yang anti kunut ya kan, yang membid'ah-bid'ahkan kunut itu yang aneh baca dari Abu Malik Al-Asja'i. Dia dipertanya sama anaknya, wahai bapakku, anda sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, apakah dia melakukan kunut itu kan? Kata bapaknya, oh ya wahai anakku, itu adalah perkara bid'ah. Dan hadis itu dijadikan dalil bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah, kesimpulannya gitu kan. Nah, pertanyaannya nih, pertama, apa iya perkataan dari sahabat itu menggugurkan amalan yang dianggap bid'ah oleh salah seorang sahabat? Yang kedua, apakah dengan adanya dalil itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad nggak tahu bahwa ada sahabat yang membid'ah kunut sehingga Imam Syafi'i sendiri berpendapat itu sunnah? Nah, gitu kan. Imam Syafi'i salah dong gitu. Gimana bro jawabannya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita waktu itu udah pernah bahas ya mengenai masalah hadis ya Abu Malik Al-Asja'i itu. Dan hadis ini yang jadi pegangan bagi orang-orang yang menyatakan kunut adalah bid'ah. Ya, yang dia mengatakan pada bapaknya, ya qultu ya abati innaka qad shalaita khalfa Rasulillah ya wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali ya huna bil Kufah qariban min khamsi sinin akanu yaqnutun qala ay bunay muhdas. Ay itu harfu nida, ya bunay, begitulah ya. Ya, muhdas. Perlu dipahami ya, ulama Hanabilah, Imam Ahmad terutama, ketika tidak menjadikan kunut subuh terus-terusan berdalil dengan hadis ini atau riwayat ini. Namun kita pahami berdasarkan riwayat Ibnu Hani, Imam Ahmad tidak membid'ahkan kunut subuh. Imam Ahmad justru mau mengaminkan. Ya, artinya muhdas dalam metode fikih itu tidaklah sama muhdas dalam bab akidah. Makanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di kitab beliau, salah seorang ulama Hanabilah yang pemuka Hanabilah, ya, di kitab beliau menyatakan bahwasanya muhdas itu maknanya adalah lam yusanna, yaitu tidak disunahkan. Sesuatu yang tidak disunahkan bukan berarti bid'ah dolalah. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, bahwasanya qaul sahabah menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang kunutan subuh terus menerus bukan hujjah. Ya. Karena hujjah bukan qaul sahabah. Hujjah itu adalah ijma' sahabah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ijma' khulafa rasyidin aja bukan hujjah. Apalagi perkataan seorang sahabat yang dia pun ini dikenal sebagai mukil biriwayah, orang yang sedikit meriwayatkan. Ya, bahkan kata para ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah yang menetapkan adanya kunut subuh, ini bapaknya Abu Malik Al-Asja'i yang bernama Tariq Al-Asyam, dia adalah orang yang jarang ke Madinah. Maka ketika dia datang ke sana, ya mungkin nggak kunutan. Sementara dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan oleh An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim,
bahwasanya Muhammad bin Sirin bertanya kepada Anas bin Malik, qultu li Anasin, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatis subh? Kata Muhammad bin Sirin, saya bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah SAW sholat kunut di sholat subuh? Kata Anas bin Malik, naam, yasir. Ya, beliau kunut yasir, sesaat kunutannya. Kemudian ada riwayat-riwayat yang lain pakai lafaz summa taroka. Kemudian beliau summa tarokahu, meninggalkannya. Nah, kata orang itu meninggalkannya berarti kunut nazilah. Itu pemahaman mereka. Pemahaman Syafi'iyah dan Malikiyah. Oh enggak, yang taroka itu maksudnya bukan meninggalkan kunutnya, tapi lafaz laknah. Karena dalam nazilah ada lafaz laknah. Ya. Berikutnya lagi juga riwayat ini pun juga ternyata kata Al-Khatib Al-Baghdadi wa fi sihhatihi nadhar. Riwayat Abu Malik Al-Asja'i. Ya. Berikutnya lagi juga tadi kan sudah dikatakan ya, qaul sahabah bukan hujjah. Ada ulama yang memang mengatakan qaul sahabah hujjah, tapi dengan syarat. Dengan syarat tidak menyelisihi nas Al-Qur'an dan hadis dan tidak menyelisihi qaul sahabat yang lain. Sementara ucapan beliau ini mu'arid, bertentangan dengan perkataan Anas bin Malik yang tadi dan 19 orang sahabat yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di An-Nail, Nailul Awtar. Juga saya bawa ini Sunanul Kubra. Al-Baihaqi di Sunanul Kubra menetapkan banyak sekali riwayat dari kalangan sahabat yang kunutan, dan Baihaqi juga membawakan riwayat ini. Dan beliau akan menutup dengan ucapan beliau yang bagus, menyimpulkan. Ibnu Abi Syaibah di Musannaf juga membawakan sampai Ibnu Abi Syaibah mengatakan man qanata faqat hasan, ya, siapa yang kunutan gitu, siapa yang kunut subuh berarti dia telah berbuat baik, telah berbuat bagus, ya. Terus siapa yang enggak kunut juga bagus, ya, berarti dia juga telah berbuat bagus, ya. Itu juga kan yang dikatakan oleh siapa namanya? Said Sabiq. Bukan. Said Sabiq juga mengatakan di Fiqhus Sunnah. Ya, itu juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, ya. Kalau Ibnu Abi Syaibah juga mengatakan itu di kitab beliau Al-Musannaf. Ya. Barakallahu fikum. Nah, mengenai ucapan sahabat yang lain yang kunutan, tabi'in bahkan mukhadram, itu nanti akan kita bacakan dari Sunanul Kubra Al-Baihaqi dengan tahqiqnya di sini dari pentahqiq kitab Sunanul Kubra di sini. Nah, tadi itu sampai mana tadi ya? Udah panjang kali kita ngomong. Tadi masalah Abu Malik Al-Asja'i ya. Iya. Ya. Nah, tadi menurut ulama, sebagian ulama yang mengatakan kalau sahabat adalah hujjah tadi, selama tidak menyelisih nas, yang kedua tidak menyelisih sahabat yang lain. Nah, berikutnya juga tadi karena mazhab Syafi'i tidak dibangun di atas qaul sahabah, artinya tabdi, anggaplah ini bid'ah, pembid'ahan dari sahabat ini itu enggak serta-merta dijadikan acuan. Kalau setiap tabdi' dari sahabat, pembid'ahan sahabat terhadap suatu amalan langsung dijadikan acuan, ya banyak amalan yang nanti juga akan kita tinggalkan. Semisal sholat duha. Ibnu Umar mengatakan sholat duha adalah bid'ah. 2 kali beliau menyatakan demikian di Sahih Muslim. Aisyah menetapkan Rasulullah SAW sholat setelah asar 2 rakaat. Ibnu Abbas membid'ahkan sholat ba'da asar 2 rakaat. Nah, ya enggak? Iya. Membid'ahkan. Aisyah menetapkan sampai Aisyah mengatakan ma'asra'an nas ayyaibu ma'il malahum bih. Itu dalam kasus juga Aisyah yang lain. Aisyah sholat jenazah di masjid. Dulu di masa sahabat nggak ada sholat jenazah di masjid, sampai orang-orang mengingkari. Kata Aisyah betapa cepatnya orang-orang mengingkari apa yang mereka nggak tahu. Gitu. Ya, banyak sekali juga ya. Mengenai amalan-amalan sujud syukur dan yang lainnya, ada sahabat yang membid'ahkan, ada sahabat yang menetapkan, ya. Jadi nggak serta merta begitu. Artinya di kalangan sahabat juga banyak perbedaan pendapat. Nah, makanya ya qaul sahabat itu bukan hujjah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki. Jadi harus dipahami itu. Syekh Al-Utsaimin itu di salah satu ceramah beliau di YouTube menjelaskan hal ini. Apakah qaul sahabat menjadi hujjah? Syekh Al-Utsaimin menerangkan
Ada ulama yang mengatakan hujah, ada ulama yang mengatakan enggak. Yang mengatakan hujah tadi syaratnya 2 tadi. Tidak menyelisih nas Quran hadis sunnah, tidak menyelisih qaul sahabat yang lain. Kalau ada qaul sahabat yang lain berarti bukan hujah. Begitu. Nah, ini orang-orang nggak paham ini. Iya, benar. Nah, dia anggap Imam Syafi'i, Imam Malik nggak tahu riwayat kayak gitu. riwayat tadi, aku berkata pada bapakku, ya dibawakan di sini oleh Al-Baihaqi. Baihaqi menetapkan kunut. Baihaqi kan madzhab Syafi'i kunutan beliau. Iya. Nah, berikutnya juga hadis Anas bin Malik tadi itu jelas ya. Cuman kan dikatakan oleh orang, oh itu maksudnya kunut nazilah. Nah, itu kan pemahaman mereka. Nah, itu kan pemahaman mereka. Kalau pemahaman madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, dan enggak. Ya. Terus juga ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain yang Anas bin Malik mengatakan, qanata Rasulullah SAW fi salatis subh hatta faraqa minad dunya. Rasulullah SAW salat kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Itu kan dilemahkan ya. Karena ada seorang perawi itu ya yang bernama Abu Ja'far dilemahkan. Ini dilemahkannya pun sebagian ulama mensahihkan. Semisal Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Adz-Dzahabi, Khatib Al-Baghdadi, Imam Hakim, ya itu mensahihkan. Bahkan Al-Imam Ad-Daruqutni juga mensahihkan. Ya, yang mereka katakan ini lemah. Ya, tayyib barakallahu fikum. Juga ya perlu diperhatikan yang namanya bid'ah. Bid'ah dalam akidah itu beda dengan bid'ah dalam fikih. Contoh begini, ada ulama yang bersedekap setelah ruku, dianggap sunnah. Ulama ahlu sunnah banyak itu. Masih kita di Saudi. Sami Allahu liman hamidah. Mereka bersedekap lagi. Mereka menganggap sunnah. Ini pendapat Syekh bin Baz, Pak Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Sementara ada yang mengatakan bersedekap ba'da ruku bid'ah. Berarti gimana itu? Iya. Ya, berarti gimana itu? Ya, makanya harus dipahami. Ya, makna muhdas itu diterangkan. Ya, oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di kitab beliau Al-Mughni bahwasanya itu makna muhdas tidak disunahkan. Itu dalam madzhab Hanbali. Kalau dalam madzhab Syafi'i dan Maliki mereka ya mempertentangkan riwayat tersebut dengan riwayat sahabat yang lain. Ya, tadi saya katakan di kitab Nailul Autar Syaukani sampai membawakan 19 nama orang sahabat yang kunutan subuh. Ya, Al-Hazimi juga mengatakan demikian. Kemudian Ibn Abi Syaibah di Al-Musannaf juga demikian. Nah, ini di hadapan kita ada kitab Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi. Ini karya besar selain dari kitab beliau Ma'rifatus Sunan wal Athar, juga Sunanul Kubra di jilid kedua. Ini mengenai jilid kedua ini tentang sholat ya, kitabus sholat. Ya, dan Al-Baihaqi membawakan juga riwayat-riwayat yang tadi. Saya pernah membaca orang yang membid'ahkan kunut subuh, bawain ini hadis Abu Malik Al-Asja'i diriwayatkan oleh Baihaqi gitu. Dia berarti tidak baca ini keterangan ini sampai selesai. Padahal Al-Baihaqi itu hendak mentarjih ini riwayat Abu Malik Al-Asja'i. Kemudian Al-Baihaqi membawakan ya, membawakan ini pembahasan bab ad-dalil ya, annahu lam yatruk aslal qunut fi salatis sabah. Ya, wa inna ma taraka ad-du'a liqaumin ala akhirin bi asmaihim au qabailihim. Bab dalil bahwasanya Nabi SAW tidak meninggalkan asal kunut subuh. Asal kunut pada salat subuh. Yang beliau tinggalkan adalah meninggalkan doa, ya, meninggalkan doa. Ya, meninggalkan doa laknat gitu kepada siapa? Orang-orang kafir, nama-nama mereka, kabilah-kabilah mereka. Disebutkan nih banyak sekali riwayat. Banyak sekali riwayat yang memang sanadnya di sini ada yang hasan, ada yang mungkar, disebutkan ya. Ada yang sahih ya, disebutkan. Sampai disebutkan di sini, dibawakan sanadnya akhbaran Abu Sa'id dan seterusnya. Ya. Ya, sampai di sini disebutkan ya, dari Tariq qala sallaitu khalfa Umar as-subha faqanata. Saya sholat di belakang Umar, sholat subuh, maka beliau kunut. Ya, ini di hadis nomor 3109. Pojok kanan atas. Ya, pojok kanan atas. Tahqiqnya di bawah dijelaskan di sini takhrijnya akhrajahu Abdur Razzaq. Imam Abdur Razzaq juga meriwayatkan ini di Al-Musannaf di hadis nomor 4959. Wa sanaduhu shahihun. Ya enggak?
Juga riwayat lagi. Sami'tu Umar qala, ini disebutkan ini dengan sanadnya dari Atha ibnu Ubaid ibnu Umair qala sami'tu Umar yaqnutu hahuna fil fajr bi Makkah. Ya, sanadnya hasan sahih di ghairihi. Ya. Sampai disebutkan nih banyak sekali. Ya, sampai disebutkan ya. Sholaitu ini disebutkan nih oleh Ibrahim dari Aswad qala sholaitu khalfa Umar ibnu Khattab fi safar wal hadar. Ya, fama kana yaqnut illa fi salatil fajar. Saya salat bersama Umar dalam keadaan safar maupun enggak safar. Beliau enggak kunut kecuali di salat kecuali di salat subuh. Ya, dan seterusnya. Ini lagi banyak ini. Ya, mengenai Umar bin Khattab, salaitu khalfa Umar. Ya, sitta sinin fa kana yaqnut. Disebutkan lagi anna Umar qanata fi salatis subh. Wal qaul fi misli hada kata Al-Baihaqi ya, fi misli hada qaulu man syahada wa hafidha la qaula man lam yusyahid wa lam yahfad. Ya, wabillahi taufik. Ucapan-ucapan yang semisal ini adalah ucapan orang yang menyaksikan, menghafal, bukan ucapan orang yang tidak menyaksikan, yang tidak menghafal. Baihaqi banyak sekali kalau kita sebutkan ini ya. Bab ad-dalil ala annahu yaqnutu ba'da ruku'. Ya. Kalau kita sebutkan ini dalil-dalil ini semua, ini kita berapa jam? Ya. Jadi majelis sama nih. Kuotanya jadi majelis sama, ya kan? Ya. Iya. Artinya salaf itu kunut subuh nggak asal-asalan. Iya. Ya, banyak sekali mukhadromin itu Abu Roja, ya. Beliau kunut subuh, Abu Utsman An-Nahdi, Abu Rafi, As-Sa'id, dari kalangan tabi'in, Sa'id ibnu Musayyib, Al-Hasan bin Abil Hasan, Muhammad bin Sirin, Aban bin Utsman, Qatadah, Tawus, ya. Kemudian Ubaid bin Umair, Rabi, dan seterusnya. Dari kalangan a'immah fuqaha jelas Abu Ishaq, Imam Syafi'i, Imam Malik dan para pengikut mereka, ya. Al-Auza'i dan seterusnya. Ya, Sufyan Ats-Tsauri juga ada dua qaul mengenai hal itu. Qaul pertama beliau kunut, qaul kedua beliau enggak kunut, sampai ya disebutkan di sini oleh Ibnu Abi Syaibah. Ats-Tsauri mengatakan, ya, man qanata fa hasan wa man lam yaqnut fa hasan. Siapa yang kunutan dia baik, siapa yang enggak kunut dia juga berbuat baik. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ya siapa juga Ibnu Qayyim juga mengatakan yang semisal, sampai ulama kita semua, Syekh Shalih Al-Fauzan juga mengatakan demikian. Ya, bahkan ada yang bertanya pada Syekh Shalih Al-Fauzan, saya enggak kunut, tapi saya mengimami orang yang kunut. Gimana sih? Engkau kunutan. Dan jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan ini ajib ini. Ya, itu hakikatnya dulu jawaban dari para ulama dakwah. Ulama dakwah kita, a'immatud dakwah, a'immatun najd, mereka Hanbali, enggak kunut. Tapi dalam masalah ini luar biasa. Saya bawa kitab Ad-Durar As-Saniyah. Ya, fil ajwibah an-najdiyah. Ini kitab khas Wahabi. Nah, ini jelas di sini. Ini saya bawa cetakan ke-8 jilid ke-4. Ya, di halaman 12. Disebutkan di sini, as-saniyah idza amma rajulun qauman wa hum yarawna al-qunuta aw yarawna al-jahra bil basmalah wa huwa yara ghayra dhalik. Wal afdal ma ra'a famuwafaqatuhum ahsan wa yasiru al-mafdulu huwa al-fadilah. Ya. Nih, apabila seorang mengimami suatu kaum, imamin salat. Wahum, sementara kaum tersebut mereka yarawnal kunuta. Mereka berpandangan bahwasanya yang baik adalah kunut subuh. Au yarawna al-jahra bil basmalah. Menjaharkan Ya. basmalah. Atau mereka berpandangan bahwasanya bismillah itu dijaharkan. Sementara dalam mazhab Hanbali apa? Sir. Bismillah sir, kunut subuh enggak? Ya. Wa huwa yara ghayra dzalik. Sementara si imam ini dia berpandangan enggak kayak gitu. Bismillah di sir, subuh enggak kunut. Wal afdal mar'ah, dia berpandangan yang paling utama ialah pandangan yang diambil. Iya. Maka famuwafaqatuhum ahsan. Namun sama bareng-bareng dengan cocoki kaum itulah yang terbaik. Wa yasiru al-mafdulu huwa al-fadilah. Ya, maka jadilah apa yang menurut dia itu mafdul, tidak unggul. Ketika dalam situasi demikian, itulah yang al-fadil. Itulah yang utama. Ya, itulah yang utama. Jadi Salafi, Wahabi kalau dikatakan anti kunut, enggak juga. Itu enggak benar. Enggak juga ya. Karena kata Syekh Shalih Fauzan, kunut subuh itu madhab Ahlus Sunnah. Ya, madhab Ahlus Sunnah. Jadi enggak seperti itu, kaku kayak gitu. Berarti Salafi Wahabi yang mana? Makanya ya. Ya,
hadisnya lemah. Ya, hadis lemah dalam mazhab Syafi'i boleh diamalkan, dalam mazhab Hanbali boleh diamalkan. Apalagi kan hadisnya nggak lemah. Riwayat sahabat banyak. Ada riwayat Muslim bahkan yang mereka katakan tuh kunut nazilah itu menurut mereka, menurut mazhab Syafi'i enggak. Kunut subuh. Ikun tarokahu ya, ya kata mereka yang Nabi meninggalkannya kan menurut mereka meninggalkan kunut itu selama sebulan. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki meninggalkan doa laknat aja. Namun doa yang terus Allah mahdina fiman hadait terus. Ya. Nah, ini yang harus didudukkan ya. Ya. Nah, ini yang memang kadang-kadang kita tidak nyambung di sini. Ya, tidak nyambung. Para ulama telah menjelaskan duduk perkaranya. Kenapa nggak nyambung? Ini karena memang beda madrasah. Madrasah yang seperti itu madrasahnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi dari Syekh Albani. Yang sering datang ke Indonesia akhirnya ya. Ustadz-ustadz itu ya berpandangan seperti itu. Lihat madrasahnya Aimatud Dakwah. Madrasahnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz. Nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu. Mereka madrasah dari kalangan mazhab Hanbali. Dan mazhab Hanbali ya usulnya ya hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i guru Imam Ahmad. Ya. Dan sebagaimana di video pertama kita, yang kunutan adalah imam-imam sunnah, nasirus sunnah. Yang mengatakan bid'ah sekarang Ustadz sunnah. Yang mengatakan Imam Syafi'i nasirus sunnah, imam-imam. Sementara Ustadz itu yang bilang Ustadz sunnah siapa? Ya, walaupun kita nggak mau ngomong kayak begini. Iya. Berikutnya juga anggaplah bid'ah. Ini anggaplah bid'ah. Terus gimana nih para imam-imam yang berpendapat kunut subuh itu boleh? Bahkan para ulama yang nggak kunutan tapi memandang siapa yang kunutan baik, nggak kunutan juga baik. Gimana mereka? Pelin-pelan dong. Dia berarti melegalkan bid'ah. Iya, Nah, terus gini nih, saya pernah ditanya juga. Antum kalau subuh kunutan nggak? Gimana? Antum kunutan nggak? Saya bilang nggak usah jadi makmum kalau imamnya kunut. Saya jadi imam, saya kunut, saya bilang. Ya. Terus saya ini, ketika saya kunutan, saya jadi ahli bidah apa enggak? Kalau saya jadi ahli bidah, mana keterangan salafnya? Kan bingung. Waktu itu saya tanya memang bingung orangnya. Ini ustadz loh ya. Nah, yang kedua, ketika saya kunutan, saya ini sholatnya batal apa enggak? Kalau batal, mana keterangan salafnya? Ya. Yang ketiga, saya ini dosa apa enggak? Dosa besar atau dosa kecil? Mana keterangan dari kalangan ulama salafnya? Lu bid'atin dolal. Loh, katanya kulu bid'atin dolalah. Berarti kalau ini enggak bid'ah. Berarti bid'ah. Ada dong taksim bid'ah. Bid'ah mubahah, bid'ah apalah hasanah, bid'ah apa makruhah. Berarti ada dong pembagian bid'ah. Ya kan kulu bid'atin dolalah. Makanya harus dibedakan bid'ah dalam masalah fikih dengan bid'ah dalam masalah manhaj akidah. Ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh mereka. Jadi ketika mereka menyebutkan demikian itu sebenarnya udah nggak nyambung ya dengan madrasahnya para a'immah kita. Tapi nanti mungkin kita lanjutkan lagi ya. Ini kita baru 2 kali berarti ngomong. Iya, masih ada sesi. Saya sebenarnya mau baca ini nih di Sunanul Kubra sama di Ma'rifatus Sunan wal Asar sama di Musannafnya ya Ibnu Abi Syaibah dan Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Itu kita bawakan aja ntar. Kalau akwal-akwal sahabat, akwal-akwal a'immah yang mereka kunutan subuh. Ya. Mungkin di sesi selanjutnya Ustaz. Ya, insya Allah. Lebih detail lagi. Ya, saya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.